Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang siklus fosfor. Sebelum masuk ke pembahasan, akan lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan fosfor itu sendiri. Jadi, fosfor merupakan elemen penting untuk semua organisme hidup. Fosfor membentuk bagian penting dari kerangka struktural DNA dan RNA. Hal ini juga merupakan komponen penting dari ATP. Manusia mengandung 80% fosfor terdapatnya pada gigi dan tulang. Fosfor sendiri memiliki banyak fungsi bagi tubuh manusia, seperti pembentukan DNA dan RNA yang tadi, membantu sel-sel baru, dan memperbaiki kerusakan jaringan. Adapun fungsi lainnya masih banyak lagi. Jadi siklus fosfor ini adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik, probiotik, dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup dalam ekosistem di bumi. Siklus fosfor ini juga prosesnya sangatlah lambat. Berbagai proses cuaca membantu menghanyutkan fosfor yang ada di bebatuan ke dalam tanah. Fosfor yang diserap oleh bahan organik di dalam tanah yang digunakan untuk berbagai proses biologis. Karena senyawa yang mengandung fosfor dan fosfor hanya ada di darat, atmosfer tidak memainkan peran penting dalam siklus fosfor. Adapun langkah-langkah siklus fosfor, pertama adalah pelapukan, yang kedua penyerapan oleh tumbuhan, yang ketiga itu penyerapan oleh hewan, keempat kembali ke lingkungan melalui dekomposisi. Lebih jelasnya lagi, langkah-langkah siklus fosfor ini akan dijelaskan oleh teman-teman kami yang selanjutnya. Pertama adalah pelapukan. Fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan menjadi erupsi sehingga membawa ion fosfat serta mineral yang ada di dalamnya. Karena fosfat berbicara dari bebatuan. Zat-zat ini hanyut ke tanah lalu mereka bercampur di dalam tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut tahap pelapukan. Selama pengiriman makanan dari pertanian ke kota, jumlah fosfor yang hanyut dalam air menyebabkan eutrofikasi atau pencemaran air yang disebabkan oleh nutrisi yang berlebihan dan mengarah pada penumpukan alga yang membuat alga menjadi mekar atau mati dan beracun bagi ekosistem perairan. Selanjutnya kami akan membahas tentang langkah yang kedua, tanaman menyerap fosfor. Siklus fosfor melewati bagian biotik, yang mana senyawa fosfat dalam fosfor diserap oleh tanaman. Nah, fosfor tersebut kemudian diserap oleh tanaman dalam bentuk apatit kalsium fosfat, FePO4 atau ferric fosfat, dan AlPO4 atau aluminium fosfat. Dengan tanaman, senyawa fosfat diubah menjadi materi genetik berupa DNA dan RNA bersama gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Nah, di sini kami akan membahas yaitu peran fosfor pada penyerapan hewan. Jadi, selain menjadi sumber energi, fosfor juga berperan untuk membentuk pembuatan sel. Di mana langkah selanjutnya dia akan menyerap fosfor dari tumbuhan atau dengan mengonsumsi hewan pemakan tumbuhan. Nah, pada penyerapan ini, siklus fosfor yang terjadi pada hewan dan tumbuhan pastinya akan berproses lebih cepat jika dibandingkan dengan bebatuan. Jadi, langkah selanjutnya akan dibahas oleh di sini. Kami akan membahas tentang kembalinya fosfor ke ekosistem. Ketika tumbuhan dan hewan yang telah mati, mereka akan didaur ulangkan oleh mikroorganisme. Selama proses penguraian tersebut, bentuk dari organik fosfor akan diubah menjadi bentuk anorganik yang akan didaur ulangkan kembali menjadi tanah dan air. Oke, sedangkan tanaman air tersebut akan berakhir di sedimen dan batuan, yang kemudian akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor tersebut akan dimulai kembali. Manusia pada siklus fosfor salah satunya adalah penggunaan fosfor yang berlebihan. Jika terlalu sering menggunakan pupuk fosfor dapat mengurangi kesuburan pada tanah serta membahayakan mikroorganisme yang ada di tanah. Jika itu mengalir ke aliran terdekat, maka dapat membahayakan kehidupan akuatik.
Assalamualaikum.